Oke, recordingnya sudah jalan. Ibu tadi salah Bu. Kenapa? Itu maaf tadi salah room pakai yang lama. Oh, alah, ya. Oke, baiklah kita mulai. Ini sudah saya record. Mohon maaf ini transkripnya gimana ya matikannya ya? Kok ini saya kok nggak di ini? Close right panel. Matikan transkrip itu sebelah manakah? Ada kalian tahu? Because more option. Bisa ya? Soalnya setiap saya ngomong itu diartikan ya. Nah ini ya, high transcript. Oke. Ketemu. Mudah-mudahan benar. Ya, saya mulai. Nah, dan sekarang saya sudah bisa nih pakai pentapnya karena saya share screen. Nah, ini kalau ini sama persis sama kayak Google ini ya. Google Hangout Meet yang kemarin kita buat. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini seharusnya menjadi minggu kedua kita perkuliahan, namun karena minggu lalu tanggal merah, akhirnya ini masih menjadi minggu pertama perkuliahan kita. Sehingga nanti Mbak Rafika silahkan cari jadwal untuk kelas pengganti minggu pertama. Ya, nanti silahkan disepakati kapan bisanya. Mbak Rafika koordinasi dengan Bu Puji, apakah waktu teman-teman kosong itu Bu Puji juga kosong. Kalau kosong kita pakai. Seperti itu. Nah, karena ini masih masuk minggu pertama, jadi kita akan menyepakati kontrak perkuliahan. Terkait kontrak perkuliahan, saya rasa tidak akan jauh berbeda dengan stadas atau mata kuliah lain yang saya ampu. Rule-nya sama gitu ya. Materinya nanti di sistem bersama, mohon maaf, di aljabar linier kita akan belajar sistem persamaan linier, ya. Terus kemudian kita akan belajar matriks, kita akan belajar determinan matriks, inverse matriks, kemudian ada vektor 2 dimensi, vektor 3 dimensi, lalu ada Euclidean, nah ini bisa dijadikan topik untuk skripsi ya, Euclidean, lalu kemudian transformasi linier, lalu kemudian eigenvalue atau eigenvektor, nilai eigen atau vektor eigen. Bu Puji, kita kan anak informatika gitu ya, untuk apa sih kita kok belajar sistem persamaan linier, kenapa kok kita belajar aljabar linier gitu ya. Karena utamanya kita itu nanti akan banyak menggunakan yang namanya matriks. Dalam mengcoding ya, kita akan banyak menggunakan matriks yang nanti tidak akan jauh-jauh dengan determinan matriks dan inverse-nya. Seperti itu. Nah, ini sebutannya biasanya kalau dalam pengodingan array. Jadi kita sangat perlu bisa gitu ya, meskipun jurusan informatika sangat perlu bisa mempelajari matriks. Matriks itu dasar dari pemrograman. Seperti itu. Kalau vektor ini Bu, ya ini nanti kaitannya hubungannya. Hubungannya dari matriks. Kalau yang 2 dimensi itu berarti ada 2 variabel, 3 dimensi ada 3 variabel. Termasuk Euclidean dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Nah, buku yang kita gunakan sejauh ini Bu Puji menggunakan buku dari Anton Rores ya. Anton Rores, Aljabar Linear Elementer, versi aplikasi. Ini yang versi bahasa Indonesianya ya. Ini ada di Gramedia, tapi teman-teman juga bisa cari e-book. Saya yakin teman-teman lebih lincah ya, tahu website-website yang untuk mencari e-book secara gratis. Terus bisa juga apapun itu jenis buku aljabar linear yang bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan aljabar linear. Seperti itu. Nah, terkait evaluasi, saya rasa masih sama ya. Ini untuk supaya sama-sama adil, gitu nanti kita akan buat UAS 25%, UTS 25%, kuis 25%, tugas 25%, dengan harapan teman-teman ini bisa ngangkat nilai. Gitu ya, ngangkat nilai saudara. Karena tugas itu seperti pengalaman saudara di mata kuliah yang saya ampu di semester 1, nilai tugas ini akan saya berikan kisaran 80 sampai 100. Jadi ini ibaratnya kayak sedekah nilai gitu ya. Jadi saya harap teman-teman bisa
konsisten mengumpulkan tugas-tugas dan tepat waktu gitu ya, supaya bisa mengangkat nilai-nilai yang lain, misalkan UAS atau UTS. Saya sih berharap nanti kita bisa melaksanakan kuis atau UTS atau UAS dengan menggunakan Kahoot ya. Bisa 1 kali pertemuan kita coba. Jadi teman-teman nanti bisa langsung tahu hasilnya. Seru loh, nanti kayak game kan. Seperti itu. Ya, nomor HP saya masih sama, email saya masih sama. Arriving tolerance ada 20 menit ya. Jadi ini termasuk salah satunya absen. Ini bisa kita gunakan saat kita offline ya. Kalau offline saya sangat menggunakan itu. Biasanya kalau lebih dari 20 menit tanpa konfirmasi, saya beri opsi Anda mau keluar atau masuk tapi tanpa absen seperti itu. Nah, ini secara resmi gitu ya, ada tujuan instruksional khusus kenapa kita mempelajari, ini kenapa kok nggak bisa? Kenapa kok kita mempelajari mata kuliah aljabar linier gitu ya? Yang pertama, ini kenapa ini? Bentar. Pen. Pertama, Masya Allah, ini apa yang kepencet ya? Bentar, Kita harus aware dengan ini ya. Mouse ini saya pernah tes bahasa Inggris tidak diberi sertifikat gara-gara waktu saya mengerjakan mouse-nya itu gerak-gerak sendiri. Nah, udah. Jadi lebih baik tidak menggunakan mouse. Oke, udah ya. Oke, saya lanjutkan. Masya Allah. Oke. Tujuan instruksional khusus ya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, kita bisa mengetahui definisi dari sistem persamaan linier. Kemudian teman-teman bisa membentuk matriks yang merepresentasikan sistem persamaan linier ya. Jadi dari sistem persamaan linier kita akan merubahnya dalam bentuk matriks atau array ya. Lalu kemudian kita bisa menyelesaikannya dengan metode Gauss dan Gauss-Jordan. Nah, sebenarnya kita itu di dalam kurikulum yang baru informatika itu aljabar linier itu hanya 2 SKS ya. Nah, tapi kalau 2 SKS itu saya melihat materinya itu tidak cukup. Jadi di hari ini saya memberikan materi 3 SKS, tapi nanti kalau sekiranya sudah terlalu banyak, kita akan stop sampai metode Gauss saja. Gauss Jordannya kita lanjutkan minggu depan. Gitu. Oke? Ya, jadi target kita ini nanti setelah kuliah kalau teman-teman belum bisa ini berarti belum mencapai target gitu ya. Teman-teman harus mengetahui definisi sistem persamaan linier, teman-teman harus bisa membentuk matriks dari persamaan linier, sistem persamaan linier yang ketika teman-teman bisa menyelesaikan paling tidak metode Gauss yang akan kita selesaikan hari ini. Mungkin metode Gauss-Jordan akan kita lanjutkan minggu depan saja. Seperti itu. Ya, saya akan mulai dengan sistem persamaan linier. Kita sudah belajar di kalkulus tentang suatu persamaan gitu ya. Kita tahu fungsi dan lain-lain. Kita juga sudah belajar di apalagi ya, di madis mungkin bedanya persamaan atau bentuk kontinu dan bentuk diskrit mungkin seperti itu. Ya, di sini akan saya ulang kembali. Apa sih definisi dari persamaan linier gitu ya? Ini ada yang mau masuk kah? Nggak bisa lihat yang di luar. Udah hilang? Apakah sudah masuk? Tadi ada yang mau masuk? Nggak ada ya? Saya lanjutkan. Nah, persamaan linier itu adalah persamaan yang semua variabelnya berpangkat 1 atau 0. Kalau angka pangkatnya 0 berarti kayak gimana Bu? Konstan. Misalkan kayak gini. Gitu ya. Konstan. Dan tidak terjadi perkalian antar variabel. Oke? Ingat-ingat.
dia pangkatnya 1 atau 0 dan tidak ada perkalian antar variabelnya. Contoh. X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. Dia persamaan linear. Kenapa? Karena ini adalah pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, dan pangkat 0. Dan juga tidak ada perkalian variabel. Yang kedua, 2X plus Y sama dengan 9. Dia persamaan linear. Karena pangkat 1, pangkat 1, pangkat 0. Yang ketiga, 2XY min Z. Hati-hati, di sini ada perkalian dua variabel, variabel X dan variabel Y, sehingga dia bukan persamaan linear. Ya, bisa membedakan ya, apa itu yang persamaan linear, apa itu yang persamaan bukan linear. Variabel itu apa, Bu? Ya, ini X, Y, Z. Ini adalah variabel. Kita dulu sudah pernah belajar tentang variabel bebas dan variabel terikat. Ya, saya harap teman-teman masih ingat. Nah, terus kemudian kalau kita sudah bicara persamaan linear, ya kita juga akan belajar tentang solusi persamaan linear. Kalau di sini ada 3 variabel, gitu ya, maka solusi persamaan linearnya adalah suatu triple, hasilnya adalah 3, X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, Z sama dengan berapa, dengan masing-masing nilai sesuai urutan. Nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, nilai Z-nya berapa, yang memenuhi persamaan tersebut. Kalau di SMA ini sudah belajarnya tentang kalau cari sistem persamaan biasanya 2 variabel ya. Kita bisa mencari dengan substitusi dan eliminasi. Ingat? Mas Arsya ingat? Apakah ingat? Mbak Rafika ingat? Solusi persamaan linear yang eliminasi substitusi? Masih ingat Bu kalau yang substitusi sama eliminasi. Nah, bagus. Seperti itu kurang lebih ya. Namun nanti kalau kita menghadapi big data gitu ya, yang kita pelajari di informatika, kita tidak memungkinkan untuk menyelesaikan dengan menggunakan eliminasi substitusi. Sehingga dengan konsep tersebut gitu ya, kita bisa menggunakan metode yang tadi Bu Puji sebutkan di awal, metode Gauss dan metode Gauss-Jordan untuk menemukan solusi persamaan, utamanya untuk data besar. Seperti itu. Ya, nanti kalau lupa saya ingatkan kembali, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ya, kurang lebih ini nanti himpunan solusi, kita bicara himpunan solusi berarti ada pilihan beberapa. Nah, kalau ada beberapa pilihan seperti ini, maka dia disebut ruang solusi. Ya, ruang solusi, karena solusinya ada banyak. Oke. Possible. Bentar. Oke, udah bisa. Oke, nah lebih seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Sistem persamaan linear yang terdiri dari 2 persamaan atau lebih. Kita akan coba pada 2 terlebih dahulu gitu ya. Bentar. Oke. Nah, ini secara definitif suatu sistem persamaan linear adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa, bisa 2 atau lebih persamaan linear. Dan ini adalah contoh dari 2 persamaan linear, gitu ya. Ini persamaan linear, ini satu persamaan. Jadi kita menyebutnya, kalau ini kan tadi sebutannya variabel, ini variabel, gitu ya. Nah, kalau sudah membentuk kayak gini, dia disebut persamaan, gitu ya. Ini disebut persamaan. Nah, kalau ada persamaan-persamaan, minimal ada 2, maka persamaan tersebut disebut sistem, gitu loh maksudnya. Ya. Jadi sistem persamaan linear adalah suatu sistem yang terdiri dari 2 atau lebih persamaan. Bisa Bu 3, bisa Bu 4, bisa, dan seterusnya. Pokoknya dia ketika lebih dari 2 persamaannya, jadi dia sistem persamaan linear. Gitu.
Kalau misalkan di situ persamaannya kuadrat, ada dua macam, berarti sistem persamaan kuadrat, dan seterusnya. Jadi definisi sistem itu adalah yang terdiri dari lebih dari dua persamaan, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan ruang solusi merupakan pasangan berurutan gitu ya, atau ordered path, itu adalah pasangan berurutan. Pasangan berurutannya terdiri dari X dan Y, dan semuanya itu harus memenuhi persamaan linear. Ya, jadi misalkan, tapi kalau bisa juga solusi itu hanya ada satu solusi. Misalkan contohnya ini. Contohnya pada persamaan ini, ya, pada persamaan ini, solusinya hanya 1, 2,1. Ya sudah, berarti himpunannya ya isinya cuma 1. Jadi ruang solusi untuk persamaan ini adalah 1. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau cukup saya lanjutkan. Nah, ini ya. Nah, dalam penyelesaian suatu sistem persamaan linear itu ada penelitian yang menyampaikan bahwa ada beberapa penyimpangan gitu ya. Ini saya sebutkan. Pada beberapa SPL tertentu terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam penyelesaiannya. Misalkan kalau ini utamanya kaitannya dengan bentuk pecahan yang kita rubah jadi desimal. Ini saya yakin teman-teman sudah paham. Jadi pecahan itu misalkan nih, astagfirullahaladzim. Ini kok menggoda sekali ini ya. Nah, utamanya kayak gini ya. Kalau kita pecahan, kalau setengah, saya yakin teman-teman mudah lah ya. Setengah itu kalau dijadikan desimal berapa? 0,5 ya. Tapi itu kan full ya, nggak ada sisanya. Nah, kalau kita menghadapi sepertiga, ini agak repot. Karena sepertiga itu kan 0,3 ya. Bentar. Masya Allah, ini nggak bisa. Bentar. Saya pakai mouse saja ya. Nah, sepertiga itu kan 0,3, tapi 0,3 itu kan belakang tiganya itu kan buahnya ya. Nilai 0,3 dengan 0,33 dengan 0,33333 dan seterusnya itu kan pasti akan berbeda. Dengan jumlahan satu angka di belakang koma, nilainya itu akan berbeda. Sehingga perbedaan tersebut akan merubah solusi persamaannya. Jadi misalkan ini, ketika kita bentuk dalam sebuah pecahan, ditemukan solusinya X1-nya itu 9, X2-nya itu min 36, X3-nya itu 30. Lalu saya mencoba nih merubah bentuk ini ke dalam bentuk desimal untuk konstantanya. Ya, setengahnya saya rubah jadi desimal, sepertiga saya rubah jadi desimal, dan seterusnya. Ternyata solusinya itu X1-nya 55,5, X2-nya sekian, X3-nya sekian. Waduh, kok jauh sekali, Bu? Iya, karena perbedaan jumlah angka di belakang koma dari 0,3 ini. Nah, sehingga disarankan pada beberapa SPL yang memang bentuknya itu dia memang pecahan, silakan tetap pecahan. Seperti itu. Kecuali nanti kalau kita sudah ngoding, codingannya tersebut dia tidak mau bentuknya pecahan. Nah, itu nanti akan menjadi masalah pada penyelesaian linear, sistem persamaan linear. Ya, penyimpangan ini seperti itu. Tapi kalau misalkan kita diminta mencari solusi manual, sebaiknya bentuk pecahan saja.
Gitu. Ini juga ada contohnya ya, kurang lebih seperti ini. Kecuali kalau soalnya memang berupa desimal itu tidak masalah, gitu ya. Ini contohnya juga. Nah, sebelum ke sana saya akan mengingatkan kembali interpretasi geometrik dari sistem persamaan ya. Nah, kita dulu pernah belajar di mohon maaf, Madis kayaknya ya. Di Madis kita belajar tentang nilai M ya. Nilai M, bagaimana kita melihat hubungan antara dua persamaan gitu ya. Kita lihat nilai M-nya. Kalau nilai M sama dengan M1 sama dengan M2 gitu ya. Masih ingat? Jika M1 sama dengan M2, maka dia, ada yang masih ingat? Apa, Mas Ardi? M1 sama dengan M2 bagaimana, Mas? Askal, ingat nggak? Min setengah M1. Bukan, kalau kondisinya M1 sama dengan M2, maka dua persamaannya kenapa? Sejajar. Bagus, sejajar. Kalau M1 dikalikan M2 sama dengan 1 gitu ya. Namanya apa? Namanya apa? Halo? Mas Erlangga. Namanya apa Mas Erlangga? Masih ingat nggak? Askal. Masih ingat nggak? Tegak lurus, Bu. Tegak lurus, ya, atau berpotongan ya. Tegak lurus atau berpotongan. Bagus sekali. Jadi ini kita juga demikian. Kita akan mencari konstanta yang dekat dengan X. Kita tidak bisa langsung melihat seperti ini. Oh, ini X-nya 1, ini X-nya 3. Oh, dia berarti bukan sejajar, bukan juga tegak lurus. Tidak bisa seperti ini. Tapi kita jadikan sistem persamaan linear secara umum. Kayak gimana? Oke, masih ingat? Bentuk umum sistem persamaan linear? Y sama dengan MX plus C. Gitu ya. Sehingga kalau X plus Y sama dengan 3, Y-nya sama dengan min X plus 3 gitu ya. M-nya berapa? Min 1. Min 1, bagus. Lalu untuk persamaan kedua, 3X min 5Y sama dengan 1, gitu ya. Min 5Y sama dengan 1 min 3X. Y-nya sama dengan 1 min 3X dibagi 5. Berarti Y-nya sama dengan, berapa ini kok berbeda? Min 3/5. Oh sorry, bukan min 3/5 ya, 3/5 ya. Kok 3/5 ya M-nya ya? M-nya 3/5. Oh, berarti kita tidak bisa langsung ya. Kalau untuk konteks seperti ini kita tidak bisa langsung melihat M-nya. Dia diminta mencari solusinya. Solusi dari G1 dan G2 berpotongan di sini. Jadi yang dimaksud ini solusinya, bukan persamaannya. Ya, kalau kita cari dari M-nya itu adalah persamaannya. Apakah dia itu berpotongan atau enggak. Kalau ini adalah solusinya. Oke, kita lewati dulu aja ya. Kita lanjutnya seperti apa. Oke. Ya. Terus kemudian oh, sudah langsung ke sana ya. Ya, jadi nanti tapi kurang lebih nanti kita akan menyelesaikannya dengan model yang sama ya. Kita akan mencari apakah kemungkinannya dia akan berpotongan atau tegak lurus, akan sejajar atau akan berhimpit.
Kalau berhimpit ini sama gitu ya, fungsinya sama persis. Bukan hanya M-nya, tapi fungsinya sama persis. Kalau tidak berpotongan atau sejajar, dia M-nya yang sama. Kalau berhimpit, semua persamaannya sama persis. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya ke Gauss? Ada yang mau ditanyakan? Halo, apakah masih ada orang di sana? Kok nggak ada suaranya? Ini jangan kabur ya. Kemarin Bu Tini tuh cerita ya. Ada salah satu kuliahnya Bu Tini tuh 2 anak itu cuman Nah kan, Bu Puji udah ngomong panjang, ternyata masih di mute. Saya tadi sampai mana ya? Tadi saya sudah marahin kalian itu. Kok nggak ada suaranya ditanya, kok nggak merespon gitu ya. Ternyata Bu Puji yang menghilang. Sampai mana tadi Mbak Rafika? Tadi sampai Oh, sampai Bu Tini, iya. Kemarin Bu Tini itu cerita kalau ada, ini kan tim sini kan bisa dibaca ya kehadirannya. Hadir berapa menit, misalkan Mbak Rafika itu hadirnya berapa menit, Mas Ardi bisa hadir 8 menit, berapa menit gitu ya. Ternyata ada mahasiswa itu yang hadir cuma 1 detik dan 2 detik. Itu kan puara banget kan. Masuk kuliah 1 detik itu lama sanyuk terus habis itu keluar lagi. Nah itu saya harap tidak diulangi ya di kelas ini ya. Kalau misalkan ada yang demikian, karena bisa dikontrol, kita bisa mengkontrol berapa lama mahasiswa tersebut hadir. Nah yang nggak bisa dikontrol mahasiswa yang hadir itu beneran ngerti atau enggak gitu ya, beneran ada di depan komputer atau enggak. Nah kalau on cam gini kan Bu Puji yakin, oh Mas Ardi di depan komputer, Mbak Rafika di depan komputer. Kalau off cam itu biasanya curiga, itu jangan-jangan ke pasar itu sambil nungguin ibunya belanja gitu ya, sambil mendengarkan Bu Puji. Nah ini kan curiga jadinya ya. Ini recordingnya masih nyala ya? Oke.
Oke, kita lanjutkan. Berarti kalau ini sudah tidak ada pertanyaan, apakah presenting saya sudah muncul? Belum? Belum. Belum, oke. Tapi recordingnya udah ya ini. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Bu. Oke, kalau ini sudah tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan melanjutkan ke metode, ya. Ini menarik. Nanti teman-teman bisa pakai Excel kok untuk mengerjakannya. Hari ini kita belajar satu metode saja. Sebenarnya metode Gauss dan metode Gauss-Jordan ini sama ya. Jadi sama persis, bukan sama persis, berkelanjutan gitu ya. Jadi kalau metode Gauss-Jordan itu melanjutkan metode Gauss, lalu ditambahkan lagi metode Jordan. Seperti itu. Kenapa sih Bu namanya kok gitu ya? Itu namanya orangnya gitu ya, penemunya. Kalau nanti Mas Ardi yang menemukan berarti metode Ardi gitu ya, dan metode Rafika gitu ya, misalkan seperti itu. Ya, gimana itu? Kita akan menyelesaikan. Nah, ini tadi yang Mbak Rafika yang saya tanyakan masih ingat ya. Kita di SMA dulu pernah belajar tentang eliminasi substitusi ya, atau disebut cara biasa. Kayak gini ya. X plus Y kayak gini, disamakan mana yang akan dieliminasi kayak gitu ya. Kalau sudah dieliminasi kita akan substitusikan, makanya disebut eliminasi substitusi. Saya harap semuanya masih ingat, jadi tidak saya jelaskan kembali. Nah, yang akan kita pelajari sekarang, kita akan mempelajari metode Gauss. Sebelum kita menuju ke metode Gauss, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran yang kedua. Jadi targetnya teman-teman harus paham. Yang pertama, teman-teman tadi harus paham tentang sistem persamaan linear. Sekarang teman-teman harus bisa merubah bentuk persamaan linear ke bentuk matriks. Ya, bentuk persamaan linear ke bentuk matriks. Kayak gimana ini Bu? Contohnya seperti ini. Jadi misalkan ini adalah persamaan linear yang Anda miliki. Sistem persamaan linear ya, yang terdiri dari 3 persamaan linear. 1, 2, 3 ya. Ini sistem persamaan linear yang terdiri dari 3 persamaan linear. Kita akan merubahnya menjadi matriks augmented ya. Matriks yang diperbesar. Kayak gimana? Gampang sekali, kita ambil konstanta di setiap variabel, kita masukkan menjadi matriks. Dengan urutan, yang pertama ini adalah fungsi X, yang kedua variabel Y, yang ketiga adalah variabel Z, yang keempat dia adalah sama dengannya. Ini biasanya bisa kita sebut S atau kita bisa sebut A gitu ya. Terserah, nanti bergantung nanti ke belakang kita menggunakan apa. Nah, di persamaan 1 kita di sini konstantanya 1, 1, 2. Makanya di sini saya tuliskan 1, 1, 2 sama dengan 9. Terus di sini 2, 4, min 3, 1. Di sini saya tuliskan 2, 4, min 3, 1. Gitu ya. Terus kemudian 3, 6, min 5, 0. 3, 6, min 5, 0. Jadilah kita bisa merubah sistem persamaan linear ini menjadi matriks augmented. Bisa? Ada yang masih bingung? Angkat tangan. Ada yang masih bingung? Angkat tangan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi ini hitungannya untuk yang variabel tanpa angka itu dihitung 1, Bu ya? Kayak semisal X, Y itu, Bu ya? Iya, itu sebenarnya kan ya nggak ditulis kayak gini itu kan dia sebenarnya 1 kali X gitu kan Mas. 1X, karena kalau kita pengalinya 1, kita tidak perlu ditulis gitu ya. Jadi makanya tidak dituliskan di sini. Tapi sebenarnya dia itu ada koefisiennya yaitu 1. Jadi ini bukan variabel tanpa angka ya, tapi dia variabel yang koefisiennya 1, sehingga tidak perlu ditulis.
Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang masih bingung? Cukup paham? Kalau cukup paham, saya lanjutkan. Ya, ya, gimana? Siapa adik? Itu tentunya Bapak itu cuma bisa buat apa itu yang penjumlahan pengurangan aja apa sama kayak ada perkalian juga gitu, Bu. Nah, kalau perkalian berarti dia bukan persamaan linear. Tadi kan kita sudah belajar di awal ya. Sistem persamaan linear itu tidak ada perkalian. Ini ya. Ini kan ada perkalian ya. Yang di persamaan yang ketiga. Ini ya. Mohon maaf ya teman-teman, kehilang lagi. Sekarang saya bisa niteni, kalau saya hilang lampu kamera itu mati. Oke, jadi saya langsung stop, nggak bicara lagi. Karena kan kalau present itu saya nggak bisa melihat ini ya, yang halaman utama. Oke, saya lanjutkan. Tadi Mas Nehru ya yang bertanya. Ya, Bu. Ya, jadi Mas Nehru tadi kita tidak mungkin menemukan ini ya, kita tidak mungkin menemukan perkalian karena pada prinsipnya untuk sistem persamaan linear itu tidak boleh ada perkalian variabel. Jadi kita hanya akan menemukan yang penjumlahan. Kurang lebih seperti itu Mas Nehru. Sudah paham? Paham, Bu, paham. Kasih, Ya, Bu. nah, sama-sama. Maaf, Bu, suaranya tidak terdengar, Bu. Halo? Sudah? Sudah, Bu, sudah, Bu. Oke. Ini Bu Puji lagi di Malang ya. Mulai kemarin itu hujan petir itu besar. Hujan petir besar sekali. Jadi banyak sutet-sutet yang kesambar petir, banyak rumah yang kesambar petir, termasuk di rumah orang tua saya itu kesambar petir. Jadi ya banyak gangguan. Ya mudah-mudahan setelah ini lancar. Oke, saya lanjutkan. Eliminasi Gauss ya. Kita sudah bisa merubah suatu persamaan linear menjadi augmented matrix. Kita sekarang akan mencoba menyelesaikan dengan menggunakan sistem eliminasi Gauss. Nah, sekarang kita akan gunakan persamaan ini. Ya. Langkah pertama kita akan merubah bentuk persamaan ke augmented matrix. Teman-teman pasti tahu ya di sini. 1 1 2 9, 1 1 2 9. 2 4 min 3 1, 2 4 min 3 1. 3 6 min 5 0, 3 6 min 5 0. Nah, ini yang menarik. Eliminasi Gauss itu seperti apa, Bu? Kita akan merubah segitiga bawahnya ini menjadi 0 dengan melibatkan baris-baris yang lain. Ingat, target kita akan merubah yang paling bawah ini menjadi 0. Segitiga bawah menjadi 0. Ya, sehingga kita bisa mencari solusinya. Namanya, metode yang digunakan adalah operasi baris elementer atau elementary row operations. Kayak gimana? Yuk kita coba selesaikan.
Perhatikan bahwa tiap baris dan matriks merepresentasikan persamaan linier. Ya, kita tahu ya, setiap baris tadi itu kan persamaan linier ya. Kalau ada 3 baris, berarti ada 3 persamaan gitu ya. Kalau 3 persamaan, akhirnya karena lebih dari 2 persamaan, jadi kita sebut sistem persamaan linier. Nah, langkah pertama kita akan mengalihkan suatu baris dengan bilangan nyata K, misalkan. Supaya kita bisa mengurangkan satu sama lain. Ini boleh. Yang kedua, kita boleh menukar posisi 2 baris. Misalkan kita nemu di sini ada nolnya, kita bisa tukar. Yang ketiga, menambah baris I dengan K kali baris J. Bu, I sama K itu apa sih? Kok bingung saya? K kali itu berarti ya berapa kalinya J gitu ya. Jadi kita akan melibatkan antara baris satu dan baris lainnya. Bu bingung, wes langsung praktek ya. PR kita merubah dia jadi 0, dan jadi 0. Nah, kita akan selesaikan satu persatu. Ini yang atas kita diamkan dulu. Dia jadikan elemen kunci ya. Ini elemen kunci. Ini gimana sih gambar kunci itu? Elemen kunci. Ya, kira-kira gini ya, mudah-mudahan benar. Nah, kita diamkan dulu, nggak usah diutek-utek. Sekarang kita akan menyelesaikan yang baris kedua. Baris kedua, isinya kan ini. Kita fokus di sini dijadikan 0. 2 ini supaya jadi 0, kita kalikan berapa dengan 1? Ini kan kunci ya, nggak boleh diutek-utek ya. 2 ditambah berapa supaya dia ditambah berapa dikalikan 1 yang hasilnya adalah 0. K kalikan 1 hasilnya 0. Bingung nggak? 2 ditambah K kali 1 hasilnya adalah 0. K-nya harus berapa? K-nya harus berapa? Min 2. Min 2, bagus. Jadi K-nya kita ganti dengan min 2. Sehingga ini kita jadikan rumus. 2 tadi apa? Ini kan baris 1 gitu ya. Baris 2, baris 3. 2 tadi kan baris 2. 1 tadi kan baris 1. Jadi pertama kita jadikan rumus. Baris 2 ditambah min 2 baris 1. Gitu ya. Kita masukkan ke sini. Kita tulis di sini. Kita tulis di sini. Baris 2 ditambah min 2 baris 1. Ini di sini sudah ditulis sebenarnya. Kita hapus metodenya. Sekarang kita hitung. Berarti 2 tadi ditambah min 2 kalikan B1 hasilnya 0. Oke, 0 selamat. Sekarang yang kedua. Baris 2 4 gitu ya. Atau saya hitung di sini aja. 4 ditambah min 2 kali baris 1 itu atasnya ya. Kalau kita mau menghitung 4 yang kita anggap baris 1 ya atasnya. Kalau kita mau menghitung 2 yang kita anggap baris 1 ya atasnya. Kalau mau menghitung min 3 kita yang anggap baris 1 itu ya 2. Min 2 kalikan baris 1-nya adalah 1. Berarti 4 ditambah min 2. 2. Ini sudah kita hitung. Ini sudah kita hitung. Ya. Sudah kita hitung. Ini sudah kita hitung. Nah, selesai. Terus kemudian yang ketiga, ini sudah. Min 3, baris 1, ditambah min 2, baris 2 ditambah min 2 kali baris 1. Min 3, min 4, min 7. Ini sudah kita selesaikan. Hasilnya min 7. Ini juga sama. 1 ditambah min 2 kalikan 9. Berapa? 1 min 18, berarti min 17. Ini dapat, ini selesai. Nah, sekarang dengan baris kunci yang sama yaitu menggunakan baris 1, kita akan merubah nilai 3 menjadi 0. Berarti nanti sama. 3 ditambah berapa dikalikan 1 yang hasilnya sama dengan 0. Berapa?
Berapa? Min 3, Bu. Min Min 6. Min 3, 3. Bagus. Jadi nanti kita bikin rumusnya. 3 ini adalah baris 3. Baris 3 ditambah min 3 kali baris 1. Gitu ya. Kali baris 1. Oke, ini bisa kita jadikan rumus. Kita selesaikan satu persatu. 3 baris 3. Jelas 0 ya ini ya. Ini selesai, ini selesai. Sekarang yang kedua. 6 ditambah min 3 baris 1 kalikan baris 1 yaitu 1. 6 kurangi 3, 3. Ini selesai. Hapus. Selanjutnya, yang ketiga, ya, baris 3 min 5 ditambah min 3 kali baris 1, 2. Min 5, min 6, min 11. Ini selesai. Oke. Selanjutnya, yang terakhir, 0 ditambah min 3 kali 9. Min 27. Ini selesai. Selesai. Nah, kita menyelesaikannya satu kolom saja. Langkah 1 sudah selesai. Tadi targetnya kita harus merubah 3 ini menjadi 0. Langkah yang kedua. Kita menyelesaikannya sebaiknya satu kolom biar tidak kesulitan. Kalau langsung nanti kesulitan, saudara. Sekarang kita harus PR-nya merubah 3 menjadi 0. Caranya bagaimana? Sama persis. Kita akan jadikan, nah kalau seperti ini sudah iterasi kedua, kita boleh, tapi sebaiknya kolom 1 tetap jadi kunci ya, supaya tidak merubah 0 ini berubah angka lagi. Kita akan jadikan baris pertama, bukan kolom, baris pertama sebagai kolom kunci. Jadi kita akan mengenolkan ini dengan bantuan baris pertama. Caranya gimana? Sama persis. Berarti nanti kita bisa gunakan rumus itu. B3 ditambah min 3 B1 gitu ya. B3 ditambah, oh ini min 3/2 ya. Oh karena dia menggunakan baris 2. Jadi kalau sudah iterasi kedua itu kita boleh menggunakan kolom kuncinya itu baris 1 atau baris 2 asal tidak merubah bentuk 20 ini. Kita ikuti aja ya. Asal bentuk ini tidak berubah. Di sini di contohnya kita menggunakan baris kedua supaya saudara nggak bingung. Berarti kita akan mengenolkan ini jadi kuncinya, kolom kunci, baris kunci. Kita akan mengenolkan 3 dengan bantuan 2. Ya, berarti 3 ditambah K kali 2 sama dengan 0. Berarti K-nya harusnya berapa? Min 3/2. Gitu ya? K-nya adalah min 3/2. Sehingga rumusnya B3 ditambah min 3/2 B2. Dah, kita hitung yang bawah. Kalau ini sudah jelas 0 karena tadi untuk mencari rumusnya kita mengenolkan, berarti ini sudah selesai. 0. Nah, sekarang 11 apakah sudah perlu dihitung? Ya, perlu. Ya. Yang 0 apakah juga perlu dihitung? Ya, perlu. Tapi 0 ditambah berapapun kan 0, jadi dia tidak merubah. Dia tetap 0. Terus kemudian, yang min 11, ya kita hitung. Min 11 ditambah min 3/2, B2-nya berapa? Min 7. Ya, min 7. Berarti berapa? Min 11 ditambah 21/2. Gitu ya. Berarti ini kan sama dengan min 22/2 ditambah 21/2. Jadinya min setengah. Ya, min setengah. Dapat. Yang terakhir. Yang terakhir kita akan merubah nilai 27 ditambah min 3/2 dikalikan baris 2-nya adalah min 17. 27 ditambah 17 kali 3, 54 ya? 51 ya? 17 kali 3 berapa? 34, 51 ya? 51/2. Saya salah nggak sih? Min 3/2. Min 27. Oke, sorry. Min 27 itu berarti kan 54/2 ya?
min 54 per 2 ditambah 51 per 2. Berarti min 3 per 2. Benar ya? Hasilnya adalah min 3 per 2. Nah, sehingga kita sudah dapatkan kayak gini. Langkah selanjutnya bagaimana? Nah, langkah selanjutnya akhirnya gampang. Ambil dari belakang. Nah, kita tadi kan sudah tahu kalau kolom 1 ini menyatakan X, kolom 2 menyatakan Y, kolom 3 menyatakan Z. Berarti kita langsung aja selesaikan. Ini X-nya 0, Y-nya 0, Z. Adanya Z. Berarti Z-nya sama dengan ini. Berarti gini. Min setengah Z sama dengan min 3 per 2. Oh, ini sudah ada. Sehingga Z-nya sama dengan min 3 per 2 dikali min 2 per 1. Gitu ya. Dibalik ya. Menjadi 3. Asik. Z-nya sudah ketemu 3. Gitu ya. Kita selanjutnya akan melihat Y dengan bantuan Z. Berarti yang ini gimana? Ya, yang ini berarti kan ini kita kembalikan aja ke tempatnya. Berarti 2Y min 7Z. 2Y min 7Z sama dengan min 17. 2Y sama dengan, ayo, 2Y sama dengan, kita masukkan dulu deh. 2Y min 7 kali 3 gitu ya, sama dengan min 17. Berarti 2Y sama dengan 21 kurangi 17. 2Y sama dengan 4, Y-nya sama dengan 2. Yes, ketemu. Z-nya ada, Y-nya ada. Sekarang kita cari X-nya. Berarti pakai persamaan yang ini. X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. Sehingga X ditambah Y-nya berapa? Y-nya 2 ditambah Z-nya berapa? 3 dikalikan 2, 6 sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Jadi solusinya adalah ketemu. Solusi persamaannya adalah X, Y, Z gitu kan ya. Tadi nulisnya sama dengan berapa? 1, 2,3. Teruskan kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Saya tadi Bu yang apa itu baris ketiga tadi agak bingung Bu. Baris Yang ketiga hilangkan 3 tadi loh Bu. menjadikan 3, 0. Ya. Oke. Nah, untuk menjadikan 3, 0, kita bisa memilih dua opsi. Apakah kita bisa menjadikan baris 1 itu sebagai kunci ataukah baris 2 yang menjadi kunci. Sekarang kita coba kalau baris 1 yang kita jadikan kunci, misalkan ini kita jadikan kunci ya. Tadi berarti gimana? Baris 3 ditambah min 3 B1 gitu ya. Min 3 B1. Ini nanti akan jadi 0. Tapi yang baris yang pertama, 0 ditambah min 3 kali 1. Nah, angka 0 ini akhirnya nanti menjadi min 3 lagi. Nah, ini tadi Bu Puji belum menunjukkan. Ya, kalau kita menjadikan baris 1 menjadi baris kunci. Oh, ternyata nggak bisa kita jadikan baris 1 sebagai baris kunci. Kita supaya posisi 0 ini tidak merubah lagi, maka sebaiknya baris 2 yang menjadi baris kunci. Baris kunci itu apa ya? Yang menjadi patokannya itu loh, yang menjadi pengali-pengalinya itu loh. Gitu. Ya. Berarti gimana? Ya kita menggunakan rumus ini. 3 ini kita jadikan 0. Rumusnya gimana? Baris 3 ditambah min 3 per 2 dikalikan baris 2. Karena kenapa? Baris 2-nya ini adalah sebagai kunci. Kuncinya nanti posisinya akan di sini. Kita lihat di sini ya. Yang menjadi baris kunci dia akan menjadi pengali di sini. Baris 2, baris 3 ini yang akan kita selesaikan. Seperti itu. Nah, ya udah, ini perhitungannya tinggal dimasukkan saja, Mas. Kita menjadikan dia kolom baris kunci, kemudian kita hitung satu persatu sehingga target utamanya segitiga bawah ini adalah 0 semua. Tadi mungkin yang dibingungkan kenapa kok yang menjadi baris kunci yang kedua gitu tah?
Oh, tadi kok min 3/2 dari mana gitu Bu, tadi Bu, bingungnya Bu. Oh, min 3/2. Jadi gini Mas, kita ngitungnya gini. Yang penting kita sudah nemu kuncinya ya. Berarti kalau kita sudah nemu kuncinya, kita akan gini ngitungnya. Kita yang akan kita nolkan kan 3. Jadi kita tulis dulu 3 ditambah K. Rumusnya kan gitu ya. Ditambah K kali karena kuncinya kita gunakan baris 2. Berarti yang atasnya 3 kan 2. 2 dia harus sama dengan 0. Gitu Mas. Jadi nilai 3 ini dengan menggunakan kolom kunci 2, baris kunci 2, dia harus 0. K-nya kudu berapa nih supaya hasilnya 0? Berarti 3 ditambah berapa yang hasilnya 0? Kan ini berarti biar 0 kan 3 ditambah min 3 gitu kan ya? 3 ditambah min 3 kan 3 min 3 kan 0. Gitu nggak? Iya Bu. Nah, supaya hasilnya min 3 berarti kita akan cari nilai K-nya itu yang bisa dicoret 2 hasilnya min 3. Berarti min 3/2. K-nya nanti dikalikan 2 kan nanti dicoret Mas. Tuh jadinya kan 3. Maka 3 dikurangi 3, 0. Nah karena ini sudah cocok berarti rumusnya nanti akan kita gunakan B3 ditambah min 3/2 dikalikan B2 untuk menghitung elemen yang lainnya. Gitu. Sudah paham? Sudah paham Bu. Oke, alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu mau bertanya. Jadi Ya, untuk silakan. operasi ini minimal 3 persamaan linear. Ya, betul. Minimal 3 persamaan linear. Nanti semakin besar ordernya, nanti nolnya juga nanti akan banyak yang akan dicari. Pokoknya segitiga bawah. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Silakan. Bu izin bertanya. Ya, boleh. Berarti kan ini kita membuat segitiga bawahnya supaya 0. Terus setelah menemukan rumusnya ini berarti semua barisnya itu juga dihitung Bu. Jadi bukan segitiganya saja ya. Ini, kita ambil ini. Jadi kayak kita kembalikan ke persamaan lagi, Mbak. Tadi kan persamaannya kan yang di baris 1, yang di kolom 1 itu kan X, kolom 2 kan Y, kolom 3 kan Z. Nah, karena kita kerjakannya yang paling bawah. Wes iki dititeni aja. Kita kerjakannya paling bawah. Kenapa? Karena paling bawah berarti kan persamaannya bunyinya 0X, 0Y gitu kan. Tinggal Z aja kan. Setengah Z sama dengan hasilnya ini. Pokoknya dibatasi kayak gini tuh hasilnya. Kita ketemu Z, Z kita bawa ke atas untuk mencari Y. Setelah kita menemukan X dan Y, kita bawa ke atas untuk menemukan X. Kayak gitu. Jadi nanti mengerjakannya dari bawah. Kayak gitu nggak maksudnya? Atau ada yang lain? Yang sebelumnya substitusi balikin Bu. Sebelumnya substitusi, ya. Ini? Iya kan itu kita membuat yang segitiga bawahnya yang 2, 3, 6 kayak 0. Terus kita membuat rumus yang baris 2 itu kan yang 2-nya itu kan dibuat 0. Gimana baris 2, 2-nya dibuat 0. Baris 2. Oh ya, yang langkah awal. Kita kerjakannya setiap kolom. Ya, kita mengenolkan yang ini dulu gitu, Mbak. Iya. Kita mengenolkan yang di kolom ini dulu, terus kita mengenolkan yang di kolom 2 gitu. Terus? Iya, Bu. Terus itu kan kita sudah ketemu misalkan yang baris 2 itu baris 2 ditambah min 2 dikali sama baris 1-nya. Ya. Berarti, satu baris itu juga dihitung juga Bu. Jadi iya. Yang sebelahnya. Iya. Iya, betul. Dihitung juga dengan rumus ini. 2, 4, min 3, 1 ini. Tapi yang harus 0 yang kiri saja. Bu, kalau pada akhirnya nanti yang ini juga 0, ya nanti akan ada penyelesaian lagi. Ya, karena nanti akan ada double kan. Ada itu kasus seperti itu ada. Gitu. Sudah cukup? Paham? Jadi bukan hanya satu
satu tempat ya yang dienolkan, tapi satu baris ya. Kalau 2 udah dihitung, 4 dihitung, min 3, 1 juga dihitung. Sudah cukup paham? Sudah Bu, paham Bu. Terima Ya, kasih Bu. oke. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Saya senang ya kalau banyak pertanyaan ya. Saya mengasumsikan kalau banyak pertanyaan itu banyak yang mudeng gitu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan berarti sudah cukup. Untuk Gauss-Jordan, gini, saya sebenarnya bisa aja sih ini nggak usah dilanjut minggu depan ya, tapi nanti perlu latihan. Kalau elemen eliminasi Gauss itu teman-teman hanya menyelesaikan segitiga bawah gitu ya. Kalau Gauss-Jordan ini lebih menarik gitu ya. Jadi lebih menarik dan lebih entah menarik atau menyebalkan itu ya buat kalian ya. Yang ini dienolkan, yang ini dienolkan, yang ini dijadikan 1. Waduh Bu Puji, mumet sirahku gitu ya. Saya rasa enggak, nanti kalau sudah terbiasa. Nanti teman-teman perlu mencoba. Caranya seperti apa Bu? Sama persis seperti Gauss. Cuman targetnya 1. Berarti kalau targetnya 1 gimana Bu? Ya misalkan tadi gimana? 4 ditambah K kali 1, hasilnya 1. Berarti K-nya harus berapa? Gitu. Cuman ada yang menarik, kita kan nggak hanya bisa menggunakan satu syarat itu saja. Ternyata kita juga boleh loh menukar posisi 2 baris. Ya, jadi misalkan baris 1 dan baris 2 posisinya kita tukar boleh. Atau mengalihkan suatu baris dengan bilangan nyata. Contohnya seperti apa? Misalkan nih, kita ketemu ini ya. Bu, tadi kan saya harus, kebetulan nggak ada ya. Misalkan ini udah dijadikan solusi. Yang di sini sudah dienolkan. Ini kan 4, saya mau menjadikan 4 menjadi 1. Bolehlah saya rubah menjadi 1/4 kali baris 2. Jadi semua di baris 2 ini saya kalikan 1/4. Jadi nanti 4 ini menjadi 1. Biasanya setelah ini dirubah jadi 0. Jadi setelah kita menyelesaikan kolom 1. Kayak gitu. Saya kayaknya pengen teman-teman mencoba ya latihannya paling tidak 1 soal untuk 1 metode dan untuk metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Ya, di bawah nggak tahu ada latihan soal atau enggak. Yang Gauss-Jordan ada yang mau ditanyakan? Dicoba kali ya. Nanti silakan teman-teman mencoba. Kalau sudah mencoba, minggu depan kita bahas. Atau pertemuan kedua nanti yang disepakati dengan Mbak Rafika ya. Kira-kira kapan kita bisanya. Nanti kita akan coba bahas. Seperti itu. Ini bentuk eselon ini saya rasa nanti kita lanjutkan ya. Nah ini contohnya ini ya. Bentuk eselon baris tereduksi. Cuman definisi aja sih sebenarnya. Contoh sebelumnya kita menemukan solusi kayak gini. Ini merupakan contoh matriks dalam bentuk eselon baris tereduksi. Jadi tinggal ini 0, 0, ini 1. Ini sebutnya eselon baris tereduksi. Karena ininya cuma 1 ya. Definisi ini saya rasa supaya tidak mengganggu konsentrasi saudara, nanti dibaca sendiri saja. Nah ini contoh soalnya ya. Kita ini gampang. Di sini cuma ditanyakan apakah dia itu persamaan linear atau tidak. Ini tetap dikerjakan karena gampang. Terus kemudian tentukan himpunan solusi untuk masing persamaan linear. Ini tidak usah. Ya. Nah, ini yang perlu saudara kerjakan. Tidak perlu 3. Ini aja. Yang NIM ganjil mengerjakan ini. Yang NIM genap mengerjakan ini. Saya ulangi. Jadi tugasnya adalah latihan soal ya. Ini. Terus kemudian yang NIM ganjil mengerjakan ini. NIM genap mengerjakan ini. Dengan metode. Wah, masih banyak ya. Oh, enggak. Yang ini cuman merubah ke matriks ya.
tetap mengerjakan semua. Ini dikerjakan, yang ini tidak usah. Ya nomor 3 ini gampang, karena cuma merubah ke augmented matrix, dikerjakan semua. Ini juga gampang, merubah dari matriks ke persamaan, ini juga dikerjakan. Nah, ini ya, ini yang dikerjakan oleh NIM ganjil, ini yang dikerjakan oleh NIM genap. Yang ini Bu, tidak usah. Ya. Soal nomor 6, berarti soal ini diselesaikan lagi. Berarti soal nomor 5, ini diselesaikan dengan metode Gauss. Soal nomor 6, dengan soal yang sama, diselesaikan dengan metode Gauss-Jordan. Sehingga hanya melanjutkan ya. Jadi Gauss tadi kan sudah segitiga bawahnya 0. Kalau dirubah ke Gauss-Jordan, segitiga atasnya juga di-nolkan, baru nanti diagonalnya cuma dikalikan, misalkan 1/4 supaya jadi 1, dikalikan setengah supaya jadi 1, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup paham? Alhamdulillah, saya mau tanya, Bu. Silakan. Kalau misalnya mau mengenalkan yang segitiga atas itu, berarti yang pakai kuncinya itu yang baris keberapa, Bu? Mana contohnya? Tadi. Ya tergantung. Anda mau pakai yang mana itu bebas semuanya. Kayak tadi kita bisa menggunakan kunci yang baris 1, bisa juga menggunakan kunci yang baris kedua. Nah, ini tidak ada contohnya sayangnya ya. Kalau ini sudah 0, misalkan ini tersisa 3 ini, misalkan. Saya mau mengenolkan ini, saya menggunakan kunci ini boleh. Jadi kita mau mengenolkan baris kedua, saya menggunakan kunci baris ketiga boleh. Saya menggunakan baris pertama boleh. Yang penting Mas, diusahakan 0 yang sudah di sini itu tidak berubah. Sehingga Anda tidak mengenolkan ulang. Gitu. Ya. Jadi kita menggunakan kunci yang mana itu bebas. Prinsipnya itu. Bu, kalau ini nanti berubah nggak 0, terus saya nolkan lagi. Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi kan capek gitu ya. Jadi diusahakan kita memilih baris kunci itu yang tidak mengubah bentuk 0, sehingga kita tidak mengulangi lagi. Caranya gimana Bu? Ya kita coba pertama, asal misalkan saya mau mengenolkan ini, saya mau menggunakan baris ke 1, bisa nggak? Oh ternyata kalau saya gunakan baris ke 1, ininya 0-nya berubah angka. Oh berarti saya nggak bisa pakai baris 1, pasti baris ketiga. Gitu. Ya, jadi cuman kemungkinannya cuman satu macam. Kalau nggak bisa itu, pasti yang lainnya. Gitu. Oke? Paham? Paham, Bu. Ya, dicoba nanti ya. Kalau nggak ngerti boleh ditanyakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup paham? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah cukup jelas, silakan saudara kerjakan latihan soalnya ya. Dikumpulkan seperti biasa. Ini kita abaikan dulu aja, kita lanjutkan minggu depan ya. Atau ini sebenarnya contoh itu ya, tadi ya, Gauss-Jordan ya. Terus nanti saja gitu. Karena kita sebenarnya 2 SKS, materi ini untuk 3 SKS. Seperti itu. Nah, ini kalimat motivasi dari Richard Marcinko ya. Perubahan itu menyakitkan, ia menyebabkan orang merasa tidak aman. Selalu ya, kita berpindah dari kota ini ke kota ini, misalkan yang merantau dari Sulawesi pindah ke Gresik, pasti nggak nyaman. Pasti akan bingung, pasti nanti akan ada kemarahan, gitu. Tapi orang-orang yang menginginkan hal yang seperti sedia kala, biasanya itu orang-orang yang ingin hidupnya mudah. Nah, dan biasanya yang hidupnya mudah itu hasilnya juga tidak akan sebanding dengan apa yang dia kerjakan, seperti itu. Mungkin ada perkecualian seperti Rafathar gitu ya, dia akan hidupnya mungkin mudah dari kecil, tapi hasilnya mungkin tidak mudah. Nah ini cuma meme doang gitu ya, kita nggak ngerti kehidupan orang.
Tapi biasanya konsepnya seperti itu. Yang perjuangannya mudah, hasilnya juga akan sebanding dengan perjuangannya. Yang perjuangannya keras, hasilnya akan sebanding dengan perjuangannya. Ini kalimat motivasi saya hari ini. Mohon maaf kalau hari ini sudah 2 kali gangguan, ya. Di status dulu juga gangguan. Ternyata di Alin gangguannya yang lain, ya, gangguan listrik. Saya harap nanti untuk minggu-minggu selanjutnya tidak ada gangguan lagi. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya harap minggu depan kita aktif on cam ya, supaya teman-teman berasa seperti kuliah dan supaya Bu Puji bisa memastikan mahasiswa itu memang ada di depan laptop atau dia dibawa ke pasar, seperti itu. Mungkin nanti selanjutnya saya juga akan cek absen, kalau di absennya memang gak logis kuliah 1 detik, 2 detik gitu ya, saya akan hapus dari absensinya, seperti itu. Jadi dosen itu punya kewenangan untuk menghapus. Seperti itu. Saya rasa terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan. Tugasnya dikumpulkan seperti biasa ya. H-1 sebelum perkuliahan. Nanti akan saya buatkan ini. Mbak Rafika silakan disepakati untuk kelas pengganti. Sebenarnya kalau tanggal merah itu nggak ada kelas pengganti nggak apa-apa ya. Tapi nanti materi kita yang terbebani. Tapi saya harap kelas penggantinya tidak saat puasa. Nanti Bu Puji ngomong langsung haus gitu ya. Jadi saya harap nanti sebelum puasa kita ganti. Kalau enggak ya nanti setelah Lebaran gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan. Sampaikan salam hormat saya untuk kedua orang tua kalian di rumah. Semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga sukses. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.